Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Nur Hariro, NPM 2201010086. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan qiraat Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Halaf. Nah, pada qiraat Imam Hamzah Al-Kufi ini, riwayat Halaf ini kan ada beberapa perubahan dalam Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama itu pada ayat yang keempat. Pada riwayat yang lain itu kan Maliki Yaumiddin, itu kan dibaca panjang. Tapi di riwayat Halaf ini huruf mimnya itu dibaca pendek, jadi membacanya Maliki Yaumiddin. Oke, selanjutnya untuk ayat yang ke-6. Pada ayat ihdinas syiratal. Kalau riwayat lain itu kan membacanya ihdinas syiratal, sedangkan pada riwayat Halaf ini cara membacanya adalah ihdinas ziratal. Huruf so itu diganti dengan huruf za. Selanjutnya untuk ayat yang ke-7 adalah syiratal ladina. Syiratal ladina sama dengan yang tadi, huruf sya-nya itu diganti za, jadinya ziratal ladina. Nah, khairil maghdubi alaihimnya itu diganti dengan hum, jadinya alaihum. Oke, itu tadi penjelasan perubahan qiraat Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Halaf pada Quran surah Al-Fatihah. Selanjutnya untuk Quran surat Ad-Duha riwayat Imam Nafi riwayat Warsy. Dalam Quran surat Ad-Duha itu ada beberapa perubahan. Yang pertama itu taklil. Taklil itu dibaca dawatul ya apabila alif maksurah ataupun alif yang bengkok itu berada pada akhir kalimat yang berwaqaf. Imalah ini ataupun taklil ini berada dalam Quran surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 8. Contoh seperti wadduha saja, wa ma qala minalul fatardu fa'awu fahadu. Nah, itulah bacaan yang alif maksurah yang dibengkokkan. Selanjutnya adalah pada ayat yang ke-4. 4 itu ada bacaan nakal yang di situ ayatnya adalah walalakhiratu. Nah, kalau riwayat lain itu kan cara bacanya walal akhiratu. Nah, sedangkan pada riwayat Halaf ini walalakhiratu itu dibaca 6 harokat ataupun tul. Selanjutnya adalah yang ayat 4 yang akhir itu ada bacaan minal ula. Nah, itu kalau di riwayat lain, sedangkan di riwayat Halaf ini cara membacanya adalah minalula. Nah, itu juga 6 harokat. Apa sih itu nakal? Nakal itu kan adalah apabila hamzah yang berharokat pada awal kalimat itu didahului dengan huruf sho yang bersukun, alif lam ma'rifat ataupun tanwin, yaitu hamzahnya itu dibuang dan harokat hamzahnya itu berpindah pada huruf yang sebelumnya. Jadi itu tadi perubahan dari Quran surat Ad-Duha riwayat Halaf, riwayat Warsy, mohon maaf. Selanjutnya adalah Quran surat An-Naba. Nah, pada Quran surat Ad-Duha ini adalah qiraat Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Halaf. Terdapat banyak perubahan dalam surat Ad-Duha ini. Yang pertama pada ayat pertama itu terdapat hamzah yang dibaca tasil, yaitu hamzah yang dilemahkan. Jadi hamzahnya itu tidak terlalu dibaca dan cara membacanya itu adalah amma yatasalun. Nah, itu pada riwayat Halaf. Kalau yang riwayat lainnya kan kayak amma yatasalun.
itu pada riwayat yang lainnya. Sedangkan yang halaf itu hamzahnya itu tidak terlalu dibaca ataupun dibaca lemah. Selanjutnya untuk ayat yang kedua sampai yang ayat kelima itu tidak ada perubahan. Nah, pada ayat yang keenam itu ada perubahan. Nah, di situ itu ada setiap hamzah hidup dan sebelumnya itu berupa sukun alif lam ta'rif dalam satu kata dalam keadaan wasol, maka dibacanya saktah ataupun berhenti sebentar tanpa bernapas. Jadi cara membacanya adalah alam naj'alil arda mihada. Nah, itu berhenti sejenak tapi tanpa bernapas. Selanjutnya untuk ayat yang ketujuh itu tidak ada perubahan, dan ayat yang kedelapan itu juga ada saktah. Nah, berhenti sejenak tanpa bernapas sama seperti tadi. Jadi cara membacanya adalah wa khalaqnakum azwaja. Nah, setelah kum itu berhenti sejenak. Nah, selanjutnya untuk ayat yang ke-9 sampai 14 itu tidak ada perubahan. Pada ayat yang ke-15, ayat 15 itu kalimat bihinya itu dibaca satu harokat. Kalau riwayat lain bacanya linukhrija bihi habba wa nabata. Nah, sedangkan pada riwayat halaf ini bihinya itu satu harokat. Jadi cara membacanya linukhrija bihi habba wa nabata. Nah, itu. Selanjutnya untuk ayat yang ke-16 itu ada saktah juga. Wa jannatin alfafa. Nah, itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Lanjut untuk 17, ayat 17 dan 18 itu tidak ada perubahan. Sedangkan ayat yang ke-19 itu apabila ada huruf ta bertemu dengan huruf jim, za, sin, dha, dan ta, maka dibacanya itu idgham. Jadi taknya itu dihilangkan dan menuju ke huruf sebelumnya, yaitu huruf sin. Cara membacanya adalah wasuyiratil jibalu fakana saraba. Nah, jadi langsung masuk ke huruf selanjutnya. Huruf yang di depannya itu pada huruf sa, sin ya. Di ayat ke-21 itu tidak ada perubahan, dan ayat 22 itu ada hamzah yang dilemahkan. Litohina maba. Nah, hamzahnya itu tidak terlalu dibaca ataupun dilemahkan. Maba. Terus ayat 23 itu lam fathahnya itu dibaca satu harokat. Kalau riwayat lainnya kan labithina fiha aqaba. Sedangkan pada riwayat ini adalah cara membacanya itu lam fathahnya satu harokat. Jadi labithina fiha aqaba. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan tentang perubahan pada surat Al-Fatihah, Ad-Duha, dan An-Naba. Oke, baiklah. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun pelafatan cara membaca. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.